Dimakan hari-harinya nih. Apa ayamnya, anak ayamnya? Halo guys, adakah dari kalian yang sudah menonton film Api? Bagaimana filmnya? Apakah memiliki cerita yang bagus dan memiliki hantu yang seram? Kali ini gue bakalan nonton film Api. Dan apakah filmnya mampu membuat gue takut sampai trauma? Kita lihat saja, hanya di konten menonton horor sampai takut. Halo guys, dan ini dia gue bakalan menonton film Asih. Gue nggak tahu apa-apa sih soal film ini sama sekali, bahkan trailernya pun gue nggak pernah lihat. Karena memang ya demikian, gue nggak begitu tertarik dengan film horor sama sekali. Kecuali dulu lah, zamannya Dewi Persik. Gue juga itu masih kecil, nonton bagian yang seksi-seksinya doang. Ya enggak, itu kan dulu lucu ya, horor dulu itu kan lucu ya. Ada siapa itu? Ramsi apa ya? Yang gondrong itu, terus itu aja sih gue dulu nonton horor. Yang dari tahun berapa ya itu berakhir kalau yang komedi horor itu? 2012 sampai 15 ke sini gue nggak ngikutin horor sama sekali. Oke, dan ini asih, gue mau coba tahu dulu dong di info-infonya. Gue belum research apa-apa sih, asal gue pernah denger aja asih. Oh, dari ini termasuk spoiler atau enggak ya? Setannya cuma di gambar Google ini depan, lumayan lah mengerikan. Gue nggak mau ngafalin gambarnya. Dan pemerannya di film Asi ini ada Syarifah Danis, Darius Sinatria, Darius ya, gue tau lah Darius ini. Pernah main sinetron dulu kayaknya. Gue masih suka nonton sinetron dulu waktu kecil. Ngikutin ibu gue ya. Kan pemegang remote paling nomor satu. Terus ada Citra Kirana, Alex Abad, Shenar Maisa Ayu, Marini. Gak banyak yang gue tahu sih pemeran-pemerannya di film Asih ini. Oke, dan kita lihat apakah Asih mampu membuat gue takut dan sampai trauma. Langsung saja kita lihat Asih tahun 2018 Asih. Oh, ada dua ini Asih berarti ya. Ada Asih yang pertama dan kedua. Oke, kalau ini ceritanya bagus, kenapa tidak kita lanjutkan di Asih 2 ya. Oh, wait. Gue lupa. Gue pernah nonton film Danur deh sama teman-teman gue. Danur 1 2 kayaknya. Dan ini lagu backsound lagunya kayak di film Danur ya. Apakah ini ada relate antara semesta keduanya, beda universe atau sama? Yang main Prilly juga, Prilly Latuconsina. Kenalin, ini Mbak Asih. Mbak Afi siapa? Oh, Asi ini pembantu mungkin, babysitternya. Kalian menyebutnya kuntilanak sebagai Mbak Asih. Beneran dari film Danur ini. Bagus lah, karena gue udah pernah nonton Danur sih. Udah cukup lama, kayaknya ada berapa ya? Ini 2025, 5 tahunan, 6 tahunan yang lalu lah. Hujan-hujan, kenapa dia bawa bayi? Apakah ini sudah mulai dia, apakah dia nemu? Hujan. Ini gangguan mental banget sih kayak gini. Udah pikirannya nggak mikir apa-apa lagi selain satu hal yang sangat menekan di dalam dirinya. Ini orang kayak gini.
menyayat tangannya sendiri. Masih bulan depan kan cucu ibu lahirnya? Iya bu, Aa sudah tidak sabar. Menyiapkan segala sesuatu untuk si calon bayi. Sudah menjadi hal umum bagi para calon orang tua itu. Ini nih. Kalau film horor itu siangnya cepat sekali, tiba-tiba udah malam aja. Cuacanya teh aneh, gerah tapi di luar hujan. Seperti ini, dibilangnya hujan amat. Tiap hari juga ada orang mati. Tiap hari ada yang lahir juga. Tempat tidur kayak gitu udah nggak ada yang nyimpen lagi ya, nggak ada yang punya lagi kayaknya. Udah jarang. Tapi sebenarnya bagus sih. Itu kan ada tirai kalau ditutup, jadi nggak ada nyamuk. Ngapain mati lampu? Ngapain sih Neng keluar pas waktu hujan malam gelap begini, nggak nyalain senter dulu. Ya ini suaminya juga kemana lagi sama ibunya, dipanggilin nggak nyaut nyaut. Jejak kaki ya. Akhirnya lahir juga. Detik-detik menakutkan bagi seorang perempuan ketika sedang melahirkan. Kak, Aa berangkat dulu ya. View-nya bagus gitu ya. Tinggal di pegunungan. Gue orang dataran rendah sih. Jadi kalau melihat pegunungan begini sangat memberi refresh mata dan pikiran. Ibu, Bu, Amelia kenapa masih di luar? Tadi yang jalan di belakang tiduran si nenek dijemur lagi ya, aduh, kasihan. Tadi sudah ibu bawa ke sini. Oh, Ibu pasti lupa. ini ada yang mulai mengganggu. Ika, Ibunya diperlihatkan terlebih dahulu. Oh, nggak jadi lihat. terima kasih Bu. Jadi merepotkan? Tidak repot. Apa tidak bahaya? Amelia lahir 1 bulan lebih awal. Bisa mengandung sampai menyapih itu 30 bulan. Jadi yang paling penting, kamu harus menyusui Amelia sampai 2 tahun penuh. Gue pernah dengar ada yang emang lahir lebih cepat tapi baik-baik saja. Baiknya, jangan taruh ranjang bayi. Cuma kemungkinannya itu ya mungkin sedikit kecil. Jangan pergi keluar rumah lagi. Ada baiknya seperti itu. Waktu saya bantu kelahiran di kampung sebelah, ada kabar perempuan mati bunuh diri. Mana teh? Jasadnya nggak tahu ada di mana. Taruh gunting di bawah bantal supaya saya tidak berani. Di bawah bantal. Ini malah serem itu sih. Tidak ada yang tahu. Orang-orang kampung sebelah memanggilnya si Eva kasih tahu kemana pergi si perempuan. Ada. Kalau tiang listrik diketuk 1 kali lebih dari angka jam saat itu, berarti sesuatu. Mungkin ini itu ya, jasadnya dibawa orang atau
kemana terus nggak dikebumikan secara normal jadi gentayangan. Karena seperti yang kebanyakan orang katakan begitu, jasad yang tidak diperlakukan dengan baik akan ada yang bergentayangan. Oh, ini sisir yang digunakan asing untuk menyayat tangannya sendiri. Radio berganti channel sendiri. Nggak bisa diganti. Hantunya tahu gelombang elektromagnetik. Jam klasik. Jam kayak gitu bagus ya. Gue pengen punya satu. Antik. Pesan dari Mbak siapa itu tadi? Taruh gunting di bawah bantal. Aduh, itu menakutkan sih kalau nggak sengaja atau ngigau ngambil gunting malah nusuk sendiri. Kenapa kamu taruh gunting di situ? Kata Iya. Fikar, jika ada gunting, makhluk halus tidak berani mendekat. Kamu berpikir yang tidak-tidak saja. Menusuk kepalamu sendiri. Pikir yang tidak-tidak, A. Nah itu ada meja, nama nggak ditaruh di meja aja. A sudah mengubur ari-ari Amelia. Lalu, Yang begitu kok ditunda. Bahaya, A. Ini ya, perkara ari-ari sering menjadi bahan permitosan. Nggak tahu sih kalau di agama Islam sendiri. Gue belum menghadapi anak-anak, jadi sedikit. belum ingin tahu secara mendalam. Oh, tradisi nih di kandang. Gue nggak pernah lihat sih macam-macam tradisi yang soal penguburan hari-hari. Mungkin kalau di sini ditutupin atau nggak pakai itu juga sih kayaknya kandang ayam. Kurang ajar ini. Si Asi kenapa ganggunya sama si nenek terus ya? Si ibunya Ita. Selalu menjadi orang pertama yang melihat, merasakan. Sepertinya ibu lihat kamu lewat. Ibu kira kamu ke dapur. Tidak, Bu. Kita di sini. Yang bikin persepsi orang salah paham gitu ya. Dikira skizofrenia atau hayalan halusinasi terhadap oleh karena gangguan pikiran karena sudah umur. Tuh muncul lagi. Emang ini benar-benar si hantu ini. boneka dari Bu Sekar ini AA simpan di lemari saja ya. Amelia kan belum butuh, masih terlalu kecil. Ibu, sepertinya teh semakin parah pikunnya. Tuh kan. Gara-gara hal yang tidak diketahui jadi bikin orang salah paham. Persepsi bahwa si ibu ini pikun, skizofrenia, hayalan lah, semacamnya begitu. Karena faktor umur. Udah tidur. Oh wait. Ini suara peringatan yang dikatakan Mbok. Siapa itu? Sekar. Berapa sih? 7, 8, 9. Sampai berapa? Aman kah mungkin? Masih aman. Satu kali pukulan paling terakhir yang paling keras. Jam 10. Kalau di desa, di kampung emang udah sepi banget ya. Apalagi ini di perbukitan.
Jangan muncul lagi sama si ibu, mengganggu si ibu. Emang kurang ajar nih. Emang. Lo bikin orang tua celaka, awas lo. Dasar jin laknat. Jangan sampai apa yang gue pikirkan buruk ini terjadi. Si ibu meninggal nanti gara-gara si hantu ini. Udahlah, lo kurang ajar lo. Ibu kurang ajar nih, satu hantu sialan emang. Kasihan nih si ibu, dianggap udah tua mulai halusinasi. Atau jangan-jangan ada latar belakang tersendiri, cerita yang mendukung si hantu ini mengganggu si ibu. Semacam balas dendam, balas dendam. Kita tahan dulu rasa penasaran itu. Apakah benar atau tidaknya? Kita tunggu saja. Di ruang tamu lagi, gelap-gelapan nonton televisi. Pantulan kursi goyang menjadi andalan umum properti horor. Karena ini kemungkinan ada jump scare nih. Kemungkinan. Siap-siap aja. Serius, Kak. Semalam aku melihat Seperti yang sudah diduga. ibu pernah bilang seperti lihat Ita lewat di belakang. Pasti ibu lupa. Di saat si Ita mulai membenarkan firasat si ibu, malah si ibunya pikun beneran. Sangat tidak sinkron ini. Kesalahpahaman. Jangan di suara apaan? Itu lemari kan yang boneka ya. Boneka yang suaminya semalam ditaruh di situ. Duduk lagi si boneka. Mau berdiri. Nggak tahu tadi. Lumayan. 9/10. Kamu percaya kan, Ah? Masih ragu si suami. Karena kemistisan itu sebuah hal yang sulit dipercaya memang. Siapa ini? Sepi iya jualan. Pedagang. Mie ayam atau nasgor atau bakso ini? Wah ini kero. Kuru ya awak kurang. Nasi goreng. Suara naon itu? Anak ayam bang. Sudah biasanya suara yuk. Malam-malam ada anak ayam lepas. Ada sepi. Akankah kali ini si suami mendapati teror itu di jendela nih, siap nih di jendela. Banyak banget area rumah dengan jendela yang nggak ditutupi tirai. Oh ini di itu ya, ari-ari mungkin. Emang dia ngubur anak kayak apa, telur gitu. Dimakan ari-arinya nih. Apa ayamnya, anak ayamnya. Enggak, ini enggak seberapa sih.
Masih mengagetkan yang lemari itu tadi. Siang malam penuh teror. Sangat mencekam suasana di sini. Angin, mungkin angin gitu ya, positif tingginya si Ita. Kalau gitu nggak mungkin kepikiran angin lagi. Anjir. Pengalihan sulap nih. Si Asih pandai juga. Menjijikan itu. Sudah lapor sama Kang Sarwono. Ini udah berlebihan sih terornya. Patut diselidiki. Kata Bu Sekar, ada satu orang yang mengerti hal seperti ini di kampung sebelah. Si Abah. Backsound mantap nih iramanya. Kenapa pakai kacamata? Memang buta atau gaya doang? Apa itu dulu di acara Mr. Tukul jalan-jalan yang ditutup matanya sambil melukis gitu. Lupa gue siapa itu rupanya. Enggak, ini nggak cocok ya dipanggil Abah. Dia kayak figurnya kayak preman, kayak pensiunan preman. Mungkin waktu dia pergi merantau ke kota bekerja sebagai pengasuh, hanya untuk kembali dalam keadaan hamil tanpa suami. Makanya dia itu ya frustasi, Asih tidak memiliki diakui jalan oleh kedua orang solusi. tuanya. Orang tuanya ini si Abah atau cuma penengah, sebagai seorang penengah tadi sama si sosok orang, si wanita, orang tua ibu, dipandang buruk sama masyarakat. Ini yang bikin orang makin hancur itu begini. Udah dari keluarga, lingkungan sekitar, membuat orang menjadi buntu pikirannya. Depresi. Kamu menyimpan barang miliknya. Boneka? Sisir ya. Sisir. Yang digunakannya untuk bunuh diri bukan? Sekarang saya butuh lilin. Kenapa dengan si Abah matanya? Kenapa kamu yang menghampiri, Bah? Kamu kan yang mengundang harusnya. Jangan sampai terjebak permainan si jin laknat ini. Asih, jangan kau main-main. Bantuan si lelaki suaminya itu. Kenapa? Sudah sampai berhadapan? Oh, di pohon ya. Tempatnya Asih itu bunuh diri. Kamu azan sekarang. Dari Islam bukan? Pengucapannya agak kayak kaku. Anakmu Anakmu ada di balik pohon. itu di atas mata bukan sih? Samping. Oh, dapat akhirnya. Tumben, mudah sekali. Apakah maksud dari si Asi ini menculik lalu memberikannya secara sukarela? Kenapa sih ibu? Kak, Tak aman kan? Kak, Amelia ketemu Kak. Kenapa yang dengan si Ita ini nggak diperlihatkan wajahnya?
Asih. Kita dikuasai oleh Asih. Bahaya ini, bahaya. Si anak juga ikut terbawa nanti Tidak ada jatuh. di sini, Asih. No. Polisi masih terus tangkap si bayinya. Mana hilangnya tuh? Dia si Asi ini menyeret seseorang agar bernasib sama. Jangan sampai berbuat berlebihan. Aman saja. Nggak ada yang lebih fatal lagi. Makasih, Abah. Penting kalian harus bisa memaafkan Asih. Ini juga penasaran sih sama si ini, Abah sama si Asi. Mungkin benar ya keluarganya ya. Tapi kenapa gitu ya? Dia tidak menerima Asi memaafkan. Itu juga dia kenapa matanya itu hilang semua. Ada hal yang perlu diketahui ini. Beristirahatlah dengan tenang. Kurang dalam itu. Kalau diambil anak-anak kan. Oh, Danur di film Danur si Prilly itu kayaknya pernah ngambil gitu deh ya. Kayaknya ngambil sisir di sini gitu ya. Dia megang atau gimana, gue lupa. Udah lama banget. Ada apa ini? Seperti ada sesuatu yang akan diperlihatkan. Tidak ada apa-apa ternyata. Itu pohonnya asli atau tanaman buatan? Lumayan bagus itu, besar. Dan guys, ini sedikit, entah ini sebuah kesalahan atau gimana, gue nggak tahu, gue nggak research tentang film Asi ini. Soalnya gue menghindari spoiler sih. Karena kalau mengetahui banyak kan nanti reaksi gue terlalu nggak fresh. Danur ini satu universe dengan Danur, dan gue udah pernah nonton lama banget tapi gue nggak mengingat cerita detailnya. Danur itu bahasa sendiri ya, bukan nama atau gimana ya, gue lupa. Prilly itu anak kecil terus seperti ini mungkin, atau ini si bayi itu yang sudah besar nanti jadi tokoh yang diperankan Prilly. Dia kemudian berteman dengan si Asi yang orang-orang menganggapnya kuntilanak, tapi bagi dia adalah seorang ibu angkat atau ibu teman pengasuhnya. Dan ya ada hal-hal yang gue penasaran dan gue nggak ingat. Secara ide cerita ini bagus. Universe Danur, tapi dalam ceritanya sendiri, penyampaian atau penggambaran perfilmannya, ada hal-hal yang missing, ada hal yang kelewat, atau ada ya hal yang tidak berarti. Oh, itu boneka nggak dibahas ya. Sedangkan sisir itu ada hal yang katanya si Abah ini ada sesuatu benda yang dimiliki si Ita, padahal itu milik si Asing. Itu kan sisir, tapi boneka itu kenapa ikut bersuara di lemari itu? Apakah boneka itu juga ada sangkut pautnya? Kemudian apa lagi ya? Jump scare ada berapa tadi? Sekitar, nggak menghitung juga sih. Lumayan ya, 7 atau 10 lah. Cuma yang paling
mantap itu yang di lemari, di adegan di lemari itu waktu si Ita mendengar suara tangisan dan ternyata dari dalam lemari. Itu gue secara wajah gue nggak menunjukkan gue kaget ya, tapi di dalam ini benar-benar ser gitu. Itu 9/10 jump scare yang paling bagus. Selain itu cuma teror ya. Kalau teror kemudian jump scare itu terlalu biasa. Berbalik badan itu biasa. Si Asih ini waktu mengganggu si ibu waktu sholat itu berzikir, itu ngeselin banget tuh. Mengganggu orang tua kan, laknat banget. Oke, itu saja guys. Dan dari segi penampilan setannya, ada yang menakutkan sih, tapi ada yang pas disorot itu kayak menjijikan, lebih ke aneh. Tadi di scan di akhir waktu di kursi si Ita kerasukan itu, pas berubah wajahnya itu lebih ke menjijikan. Yang paling menakutkan dari sisi samping sih, waktu makan hari-hari itu. Dari segi menakutkannya gue kasih 7 lah, 7/10. Cerita sendiri 7 juga, 7/10. Enggak deh, lebih turun sedikit, 6,8. Dan itu saja dari gue, reaksi menonton Asih. Gue teringatnya Danur gara-gara terkaget dengan ternyata ini adalah satu universe dengan Danur. Cukup sampai di sini, sampai bertemu di film selanjutnya.